Oke, kita belajar tentang firman Tuhan. Ini tentang mengalahkan ketakutan dan ancaman di dalam diri kita sendiri, ya. Kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11 ayat pertama sampai dengan 11, ya. Suaranya cukup jelas ya, enggak ada gaungnya ya di belakang ya. Amin ya. Oke. 1 Samuel 17 ayat pertama sampai dengan 11. Oke, sudah ketemu ya. Ini perikopnya tentang Goliat menantang tentara Israel ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Ayat yang kedua, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ketiga, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ya. Ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejangkal. Lanjut. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Ayat 6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di baunya yang memanggul lembing tembaga. Ayat yang ketujuh. Gagang tombaknya seperti pesat, tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat yang ke-10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, ini bicara tentang Goliat menantang orang Israel. Ya, berhadapan-hadapan, orang Filistin berhadapan-hadapan, di tengahnya itu ada lembah. Jadi di sana dan di sini ada jaraknya. Mereka menantang, ayo kalau siapa yang berani melawan aku, kalau kamu menang, aku nuruti kamu. Kalau kamu kalah, kamu harus nurutin aku di bawah perintah. Apa yang terjadi di ayat 11? Mereka mendengar ketakutan. Kita sama kan? Peristiwa-peristiwa saat ini kita mendengar hal-hal yang enggak benar, kita ketakutan, kita cemas. Seperti bangsa Israel. Tadi siang saya ketemu salah satu orang, saya pas tadi ada keperluan ya, ketemu sama teman lama, dia bilang, wah sekarang ini bingung ya, semua katanya mau naik, katanya gitu. Saudara. Terus singkat cerita, dia punya mobil itu diesel gitu. Dia ngobrol sama saya, lu punya Korobi itu mobilnya apa? Diesel juga? Iya. Saya bilang, oh sama, kenapa kok? Aduh, ini Dex sudah 23.900, dia bilang. Loh ya enggak apa-apa, terus kenapa? Saya bilang gitu. Enggak tahu ya, bingung saya, dia bilang gitu. Ini katanya kebijakan, ada yang bilang katanya nanti dari tahun kesekian sampai kesekian subsidinya dihapus. Jadi enggak bisa pakai barcode.
Dia ketakutan, dia bingung, tak jual apa enggak ya, tak jual apa enggak. Saya cuma bilang begini sama orang itu, masalah angka apapun, kalau kita kuat di dalam iman dengan Tuhan, semua akan terpenuhi. Amin. Terus dia bengong, dia bingung. Kenapa saya tanya, kenapa kok bingung kok? Iya ya, dia bilang gitu. Dia mulai sadar, dia bilang iya ya, benar. Kadang kita ini selalu takut, belum apa-apa kejadian kita bingung bagaimana kalau ini mau naik. Kalau naik ya sudah biarin kalau sudah naik. Atau yang menikmati kenaikannya semua kok. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan kita bisa eksis di dalam kehidupan yang ada. Walaupun itu naik. Bukan kita mau lari-lari dari kenyataan, saudara. Seperti bangsa Israel, dia takut menghadapi Goliat. Padahal kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, cerita Goliat ini hanya bertahan di 1 Samuel 17 saja. Betul? 1 Samuel 18 enggak ada. Dan seterusnya. Padahal cerita tentang Daud, dari 1 Samuel 16 sampai 1 Raja-Raja, Daud tetap ada. Berarti ini rekodnya panjang Daud. Goliat enggak ada apa-apanya. Dalam satu ayat saja, dalam satu pasal saja sudah bubar. Kenapa dia bisa bubar dalam waktu singkat? Ini bicara tentang Goliat, ini bicara tentang masalah. Masalahmu akan panjang, masalahmu akan pendek, bagaimana kamu menyikapinya? Ada amin? Kalau kamu menyikapinya panik, wah ini subsidi dicabut, dijual aja. Terus mau naik apa? Cari bensin, ntar bensin naik, dijual lagi, naik apa? Ntar naik sepeda ontel, sama jalan kaki. Kita mau lari seperti apa? Amin ya. Kita jangan takut. Padahal saudara menghadapi hal seperti ini masalah, saudara takut. Maka terjadi satu intimidasi dengan iblis yang berkarya dalam hidupmu. Saudara akan merasa aku enggak mampu, aku merasa lemah, aku enggak ada jalan dalam kehidupanku. Padahal Tuhan enggak beri seperti itu. Masalah ini singkat kalau saudara berperang dengan Tuhan. Didampingin Tuhan. Tadi pujiannya luar biasa. Jikalau masa aku masih ada, aku tidak takut asal engkau ada di sampingku. Ini saya request sama PAW lagu ini. Ini firman Tuhan. Masalahnya singkat kan? Goliat ini cuma hanya di dalam 1 Samuel 17 saja kan? Singkat ya masalah itu ya, singkat kalau dibikin singkat. Nah, kenapa? Kalau kita belajar dari Saul ya. Ini di sini ada ceritanya Saul dan Daud. Daud ini dipakai Tuhan luar biasa. Dari 1 Samuel 16 dia sudah diurapin jadi raja. Dia kecil, dia imut-imut. Saul gagah, besar. Secara perawakannya, secara pengalamannya, jam terbangnya dia tinggi dibanding Daud. Karena Daud berangkat dari gembala aja. Dari kambing dan domba. Bukan dari manusia. Tapi Saul berhubungan dengan manusia yang cukup lama. Namun dari sini kita ambil poin yang pertama, kita menyikapi satu masalah, saudara. Kita belajar melihat masalah itu dengan Tuhan. Amin. Kita jangan melihat itu masalahnya. Saul melihat itu masalahnya. Daud melihat itu ada Tuhan. Dua sudut pandang berbeda. Fokusnya dia sama yang namanya Saul itu fokusnya sama apa? Besarnya Goliat, tingginya, kekuatannya, perlengkapannya. Daud melihat di balik Goliat menghina masalah, di balik Goliat menghina Tuhan, bangsa Israel, maka Daud percaya bahwa Tuhan akan ambil alih perkara ini. Itu bedanya. Kalau saudara menghadapi masalah, kalau saudara nggak melihat masalahmu, tapi saudara melihat di balik masalah ini Tuhan ambil alih, itu beres. Dia adalah Bapak kita. Rasanya kalau kita sebagai anak, kita disakitin, kita kan pernah ya kecil semua ya, kita dipukul teman, kita lapor sama orang tua kita ngadep ke guru. Bu guru, karena gitu, tolong anak saya suka dipukul sama si A loh, tolong si A diomongin dong, kasihan anak saya. Betul nggak? Orang tua kan begitu kan?
Kan nggak mungkin saudara bilang, nggak apa-apa nih dipukulin biar nambah kebal gitu. Nggak mungkin ya. Masih waras apa enggak ya? Jadi pasti saudara turun tangan. Tuhan turun tangan, itu Daud pemikirannya seperti itu. Hebat itu Daud, dia pemikirannya bahwa oh ini Tuhan pasti turun tangan. Makanya singkat masalahnya. Kalau saya melihat masalah terus, saudara seperti Saul. Dilihat harganya naik, dilihat jenis kendaraannya, dijelas tipenya, aduh hidupnya ini jadi rumit. Nah, hal-hal yang begini yang bahaya. Saudara buka celah, saudara akan mengalami satu ancaman, saudara akan mengalami satu ketakutan di dalam pemikiranmu. Pada waktu pemikiranmu kacau, disitulah iblis berperan dalam hidupmu. Karena iblis selalu mempermainkan pemikiran orang. Betul? Kan saya sudah berkata Mbak Ri, bahwa dengan satu kecanggihan yang modern saat ini, kalau kita ambil hikmah di dalam positifnya, kita sebagai orang yang lebih maju di dalam modernisasi. Tapi kita harus bertuhan yang luar biasa. Karena di balik situ, iblis pun juga berkarya. Berapa orang yang jatuh karena begituan? Ya, karena medsos, karena apa? Mereka berkarya. Bahkan anak-anak sampai ketagihan permainan game yang luar biasa, sampai dia akhirnya histeris, marah. Itu iblis berkarya, saudara. Itu pemikiran-pemikiran iblis mainkan. Saudara perhatikan, ini sudah zaman now. Setan pun juga modern. Karena setan zaman dulu, dia masih takut-takutin saudara. Hihihi, saudara takut, iya ada setan. Sekarang saudara nggak akan terasa kalau ada setan dalam hidup kita. Atau saudara jadi pemarah, saudara jadi stres, mengungkung diri, menutup diri. Lah, kemasukan kan, nggak sadar tuh. Saudara emosi, saudara dipanasin terus dengan kondisi yang nggak nyaman di dalam hidupmu. Kemasukan tuh. Ini zaman now. Setannya juga zaman now. Ya, jadi dari firman Tuhan, kita belajar melihat itu jangan dari masalahnya, saudara. Jangan dilihat tampangnya saja. Kalau kita perhatikan, Goliat yang sebesar itu, dia menghadapi bangsa Israel yang kecil-kecil. Dia pakai ketopong, dia pakai perisai, dia pakai helm gitu. Dia bawa tombak, dia bawa apapun. Saudara bisa kebayang nggak cerita ini? Ini orang aslinya nyalinya kecil juga ini. Paham ya? Saudara bayangin kalau saya berhadapan sama anak TK gitu ya. Saudara tahu kan anak TK segini, tahu saya pakai ketopong, pakai pedang. Saudara akan lihat, ini apa-apaan ini ya, orang segini dilawan pakai ketopong ini ya. Pakai perisai gitu. Ini hal yang belum tentu kuat kan. Kenapa kita takut selalu melihat fisik? Jangan kita bandingkan fisik kita dengan fisik yang lain. Ekonomi kita dengan ekonomi yang lain. Jangan kita bandingkan keadaan orang lain dengan kita. Setiap daripada kita mempunyai satu beban yang berbeda. Setiap daripada kita mempunyai satu problem yang berbeda. Tapi kalau kita percaya dengan Tuhan, maka kuk yang kuberikan itu ringan. Saudara akan mengalami keringanan dalam hidupmu. Saudara jangan batasi umurmu. Saudara jangan batasi kekuatanmu. Jangan saudara bilang, kenapa ya aku habis sakit sekarang kok jadi loyo? Ya itu namanya pemulihan. Saya pernah kena demam berdarah. Itu pemulihannya memang agak perlu, masih kadang ngantuk, ya menguap, loyo. Apa yang saya ambil sikap? Saya tetap berdoa, saya minta kekuatan Tuhan. Apa yang saya ambil sikap? Saya tetap aktivitas. Apa yang saya ambil sikap? Saya tetap olahraga, saudara. Naik lagi gitu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus bisa melawan keadaan yang tidak benar menjadi benar. Keadaan yang sulit menjadi yang ringan, yang mudah. Jangan kamu bergumul di dalam kesulitanmu. Jangan kita ini bergumul di dalam kesakitan kita, kelemahan kita. Kita malah bangga di dalam kelemahan kita. Nah, itu nanti terjadi intimidasi dengan iblis, saudara akan jatuh di dalam pencobaan. Amin. Ya. Kita ambil poin yang kedua. Saul itu mengandalkan kekuatan manusia. Makanya dia berpikir bahwa kemenangan ini harus lewat yang namanya pakai baju perang, pakai pedang, pakai kekuatan fisik. Itu dibuktikan sama Saul pada waktu Daud mau menghadap
Goliat dipakein baju ya. Goliatnya pakai baju, monteng-monteng, nggak kuat. Aduh, rasanya ini aku belum perang jatuh diri ya. Ini namanya mau bunuh diri, jatuh-jatuh sendiri ya. Akhirnya dia lepas. Kebayang ya cerita ini ya. Jangan pakai kekuatan manusia. Saudara mengandalkan manusia, saudara akan kecewa. Saudara mengandalkan kekuatanmu, saudara akan frustrasi dalam hidup. Kenapa kita nggak pakai kekuatan Tuhan? Supranatural, luar biasa. Tuhan itu selalu berkarya loh dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang sering naik motor siapa? Angkat tangan. Pernah ya kepotong orang gitu nggak sengaja? Ternyata dia dapat muri ya, rekor. Sering katanya gitu. Ya. Kepotong orang sering ya. Tahu-tahu lepas ya. Betul ya? Lepas ya, kena enggak? Enggak, lepas. Aduh, selamat rek. Itu Tuhan. Itu supranatural yang Tuhan berikan. Saudara enggak sadar. Itu yang namanya alam bawah sadar. Amin. Itu kekuatan Allah itu. Saudara cuma bilang, selamat rek. Ketepaan, kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Itu Tuhan. Hanya per detik pun kita dipelihara, dilewatkan dari hal yang enggak benar. Amin. Tadi pagi pun saya naik mobil, waktu di Dolok saya putar balik. Saya tuh kalau naik mobil itu, mata saya itu seperti kamera 360. Peka saya, lihat belakang, samping kanan kiri peka, selalu begitu saya. Enggak pernah saya tuh melihat depan aja, selalu koreksi gitu. Terus saya habis belok, saya posisi bener, tahu-tahu itu ada mobil, Sigra, nggak ada hujan, nggak ada petir, langsung gini, serius gini, tak gas dikit, tes, masuk, lepas, saya ngomong sama istri saya, hampir kena. Untung Tuhan pakai mata saya 360. Sekarang pakai kamera 360, kalau Tuhan lebih dari 360 luar biasa. Mobil sekarang kan pakai 360, 360 titit kelihatan semua. Ini mobil saya nggak pakai titit-titit, tapi mata saya dipakai Tuhan 360. Lepas, setak gas, wah selamat ojol. Itu supranatural. Kalau kita pakai kekuatan Tuhan, Tuhan kirim berkat melalui supranaturalnya, kita diselamatkan. Amin. Saudara doa, saudara sakit, cuman tablet segini kecilnya, minum, iya ya kok enakan ya, sembuh. Bukan tabletnya yang tokcer, tapi Tuhanmu yang tokcer dalam hidupmu. Dia berkarya, itu supranatural. Amin. Ya, ini poin yang kedua, saudara ya. Kalau Daud mengandalkan Tuhan, makanya pada waktu Daud ngadepin Goliat dia bilang, kamu datang pakai pedang, aku pakai nama Tuhan. Bes, langsung kena. Pakai Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, jadi poin yang kedua, kita belajar dari Saul dan Daud, kita belajar kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Karena itu akan menimbulkan ketakutan, ancaman, dan serahkan jatuh di dalam kelemahanmu. Amin. Ya, kita lanjut yang ketiga. Kita buka di Satu Samuel 24 ya. Langsung lompat aja. 1 Samuel 17 ayat 24. Bisa? Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan, ya. Terus ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Terbukti kan? Kalau Saul itu selalu melihat keadaan.
Tuhan supranatural tidak melihat keadaan. Ibaratnya gini, Saudara. Goliat ini setinggi ini, Daud setinggi ini. Luar biasa. Pas kena kepalanya. Ya. Kita lanjut poin yang ketiga. Dari sini dikatakan bahwa Saul itu cuman main teori aja. Dia bilang, kamu masih muda. Dia selain melihat keadaan, dia ini pasif. Benar? Dia pasif dan dia ragu. Orang yang ketakutan, orang yang mudah goyah di dalam keadaan, dia akan mengalami fase-fase seperti ini, dia pasif dan ragu. Apalagi kalau sudah ketimpa masalah, ya sudah mau diapain, dah begini aja. Habis, nggak mampu, habis aku nggak bisa. Betul? Habis, mau diapain, umurku udah 50. Loh, terus mau kenapa kalau 50? Emang umur 50 berkatnya nutup terus langsung berangkat gitu? Halo? Emang begitu? Kan enggak. Tuhan enggak batasin itu. Dia pasif, saudara. Dia ragu. Orang yang enggak bisa maju, orang yang selalu di dalam ancaman, orang yang selalu ketakutan, dia akan mengalami satu fase yaitu pasif. Nanti semua akan dia disalahkan keadaannya. Bagaimana aku bisa maju? Istriku enggak dukung aku. Bagaimana aku bisa maju? Suamiku enggak dukung. Anakku enggak pandai. Ada aja alasan. Bagaimana aku mau sabar? Tetanggaku kayak gini. Ada aja alasannya. Kalau mau sabar kenapa harus tunggu tetangga? Kalau mau maju kenapa harus tunggu suami atau istri? Kenapa nggak bisa bergerak sendiri gitu? Kenapa Saul nggak bisa bergerak sendiri? Kenapa kok dia pasif? Karena dia sudah mengalami satu fase ketakutan yang berlebihan. Kenapa dia ketakutan? Karena tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Orang kalau tidak ada Tuhan, kalau dia tidak bertuhan, dia pasti mengalami ketakutan begitu. Dan dia selalu pasif seolah-olah, ya sudah terima keadaan. Kalau ditanya orang, terus kemana maunya? Ya mengalir saja. Emang naik perahu mau mengalir kemana? Emang mau naik kapal, saudara? Kapal aja ada tujuannya, betul ya? Ada nakodanya, bukan terus ya mengalir saja. Saudara berangkat nyabrang ke Bali, kuahnya nanti di Nusa Kambangan nyabrangnya jauh nanti ya. Enggak begitu, saudara. Kita harus tetap ada Tuhan dalam hidup kita, supaya kita enggak pasif. Jadi kita tetap semangat ya, apapun keadaannya. Saudara jangan pasif, jangan ragu dalam kehidupanmu. Orang yang ragu itu hasilnya luar biasa jeleknya. Apalagi pasif. Merenungi nasib kok direnungi ya. Yang direnungi itu firman Tuhan, saudara. Itu direnungkan dan dijalankan, bukan nasibnya yang direnungin ya. Oke. Jadi dia justru takut ya, karena Saul tidak ada iman sama Tuhan, dia bilang kamu masih muda. Tapi Daud punya iman sama Tuhan. Kenapa? Kok Daud itu bisa keluar imannya? Kalau yang pertama sudah jelas tadi ya, waktu kita bicara bangsa Israel sama Filistin ada jarak, ada lembah yang terpisah sana dan sini. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam masalahmu itu masih ada space untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu. Amin. Undang hadiratnya, dia ada jarak, ada tempatnya, ada wadahnya. Daud lakukan seperti itu, ada wadahnya. Makanya ada kekuatan. Lah, ini poin yang paling penting di luar yang 3 tadi. Ya, ini bicara tentang sebentar. Bicara tentang usia, ya. Saya perhatikan Daud ini usianya muda. Kalau kita lihat rekodnya, ini luar biasa. Kenapa kok Daud berani? Kenapa? Halo? Daud kok berani lawan Goliat kenapa?
Yang pertama yang pasti dia ada Tuhan, itu pasti, nggak bisa dinego. Yes, imannya kuat. Kenapa? Dia sudah biasa menghadapi masalah. Yang setuju katakan amin. Loh, dari mana? Dia pada waktu menggembalakan domba dan kambingnya. Dia ngadepin singa, dia ngadepin beruang. Dia ajak tengkar. Karena dari awal dia punya iman, ada Tuhan dalam hidupku, beruang pun tumbang, singa pun tumbang. Tumbang. Saudara kalau ada masalah dari hal yang kecil, saudara libatkan Tuhanmu, saudara akan dilatih dengan kekuatan itu yang namanya naik level. Saudara. Jadi kamu jangan takut, di balik BBM naik, di balik semuanya naik, ada saudara mau naik level luar biasa. Beri kemuliaan Tuhan, amin. Di balik uang yang hilang, di balik omset yang sepi, Tuhan kasih yang lebih besar. Naik level. Sudah biasa, aduh, mau naik mondak, aduh, sudah kebal aku. Karena bagi aku Tuhan berikan yang luar biasa dalam hidupku, lebih besar dari harga itu. Karena bagi Tuhan uang yang hilang itu Tuhan ganti lebih besar daripada itu. Amin. Itu yang luar biasa, saudara. Daud itu dalam menghadapi masalah itu dia ringan, dia sering dihadapin. Makanya kalau ada masalah hadapin, jangan lari seperti Saul. Pantas, Saul ketemu Goliat takut, enggak pernah gebukan sama beruang. Coba dia kalau sering terkadang sama beruang, menang terus itu ya, sama singa. Dia sama Goliat kata, lah yang ini memang gua sudah sering hadapin ini makanan ringan, snack ringan ini kayaknya gitu. Enggak pernah. Makanya saudara belajar, dari dibalik peristiwa itu saudara akan kuat, karena ada satu ilmu yang Tuhan berikan melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Saudara. Itu menjadi satu pelajaran, namanya orang sekolah. Ya, ada pelajaran sekolah itu dari apa? Dari masalah yang ada. Kenapa ya kok begini ya? Minta kekuatan Tuhan. Kenapa kok begini? Minta hikmat. Saudara akan dapat jalan keluar. Begitu saudara ada masalah lagi. Wah kalau yang ini sih aku dulu pernah ngadapin sih caranya begini tuh. Tuh yang Tuhan mau melalui firman malam hari ini. Jadi jangan takut, jangan di dalam ancaman, saudara. Amin. Ya, oke kita lanjut sekarang. Tadi yang keberapa? Ketiga ya. Sekarang yang keempat. Saul ini di dalam lingkungannya, pada waktu saudara perhatikan, orang Israel itu diancam. Mereka langsung cemas dan ketakutan. Berarti Saul melihat komunitas yang takut. Klik dulu, ya. Terus dia langsung gini. Jaga telinga ya. Kadang ada saatnya telinga itu bisa tuli kalau memang harus ditulikkan. Kenapa? Mendengar ini yang bahaya. Saudara pada waktu dia melihat rakyatnya dipengaruhi ketakutan. Dia mendengar, itu besar loh, aduh aku takut, aku diancam tadi katanya kita mau dijajah. Dia dengar. Dan dia melihat, dia langsung jatuh. Poin yang keempat yang terakhir, jaga komunitas dalam hidupmu. Amin. Jangan kita komunitasnya sama pecundang-pecundang. Jangan kita komunitasnya sama orang yang gak benar, yang gak bertuhan, tapi bisanya cuma ngerasain orang. Cuman gosip, cuman bisanya menjatuhkan mental orang. Iya gak bisa, wong aja hidup ini susah, aku aja susah, masa kamu bisa? Kamu pasti gak bisa. Terus saya bilang, iya benar juga ya, habis deh kamu deh. Habis tuh. Ini komunitas, makanya kalau bergaul sama orang, kita melihat dengan cermat. Kita jangan dipengaruhi hal-hal yang buruk. Ada amin, sir? Kita justru di dalam lingkungan yang di komunitas yang begitu, kita menjadi terang. Sehingga orang itu melihat saudara ada Tuhan. Sehingga orang yang tadinya gosip jadi nggak gosip. Orang yang tadinya cuma bisanya pecundang, dia ngomong, dia akhirnya jadi bangkit, dia termotivasi. Dia bisa bangkit, dia bisa menikmati kebaikan Tuhan. Saudara saatnya untuk memberikan kemuliaan Tuhan melalui kesaksianmu. Saudara bisa memberikan kemuliaan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui perbuatan kita. Sehingga orang menjadi bangkit, ini yang Tuhan mau melalui firman ini.
Jangan kita jatuh seperti Saul di dalam komunitas yang tidak benar, dia mengaminkan dengan kondisi seolah-olah ini voting yang luar biasa, bahwa memang benar-benar ini membahayakan dan harus takut, makanya dia harus takut juga. Saya tidak akan menjadi pemenang. Apapun itu bentuknya, saya akan menjadi satu ketakutan terus di dalam peristiwa. Saya nggak tahu, Tuhan berikan firman melalui saya malam hari ini. Saya yakin di sini banyak yang diubahkan habis ini. Ya, ini spesial yang luar biasa Tuhan berikan. Amin, saudara. Jadi begitu, saudara. Ya, jagain, ajak orang untuk menjadi hal yang baik. Jangan saudara diajak untuk menjadi hal yang buruk. Komunitas ini yang paling bahaya, saudara. Saul dipengaruhi suara rakyat, sehingga dia gentar. Karena intimidasi Goliat. Apa itu intimidasi Goliat? Yaitu intimidasi masalah. Apa itu intimidasi masalah? Yaitu karena kamu tidak bisa kuat dalam Tuhanmu. Kenapa kamu gak kuat? Ya kamu dikerjain iblis. Ketakutan terus. Akhirnya menutup diri di rumah. Gak berani kemana-mana. Takut kemana-mana. Amin. Ya. Kalau Daud melihat dari sudut pandangnya iman. Kalau Saul melihat dari sudut pandangnya matanya manusia. Daud pakai matanya Tuhan. Sudut pandangnya iman. Makanya walaupun orang segitu banyaknya ngomel yang bicara negatif, dia tetap positif di dalam Tuhan. Ini kita belajar dari Daud. Amin ya. Kita siap diutus ya di sini ya. Kalau ketemu orang yang nah itu banyak saudara jangan ikut begini, nanti jadi paduan suara, ntar jadi Saul ya. Jadi Daud. Supaya dia lebih tenang, tiba di dalam doa. Yang setuju katakan amin. Tiba dalam doa. Ya. Ini kelihatannya tegang, bingung apa memang terasa ya ini ya. Ya, oke. Jadi itu 4 poin yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita dikuatkan firman Tuhan malam hari ini. 4 itu saudara harus jaga. Ya, saya ulang yang pertama tadi. Jadi jangan melihat masalahmu, tapi lihatlah Tuhanmu. Yang kedua, mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Yang ketiga, jangan pasif, jangan ragu. Yang keempat, jaga di komunitas yang baik. Kalau enggak baik, saudara jadi yang terbaik. Jangan ikut-ikutan enggak baik. Wah, ini komunitas ini luar biasa, saudara. Apalagi kondisi saat ini kalau saudara enggak kuat di dalam iman dengan Tuhan. Iblis itu berkarya lewat telinga, lewat mata, lewat ucapan, berkarya semua. Terus nanti ada orang yang diutus akan menjatuhkan saudara. Iya benar kan, kamu enggak mampu kan, nah habis deh. Yang sekarang fisiknya lemah siapa? Ada yang berani angkat tangan? Tuhan kasih kekuatan ya, amin ya. Luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Saudara cukup ketip mata aja, saudara nggak usah angkat tangan. Oke, Tuhan pulihkan. Lihat pakai mata iman. Jangan pakai mata manusia, pakai matanya Tuhan. Kita siap menjadi terang di lingkungan kita, amin. Ya, jaga komunitas, hilangin gosip, hilangin apa, karena itu juga akan berkarya setan dalam hidupmu. Kamu akan jatuh dalam dosa, kamu akan jatuh dalam keterpurukan kalau kamu mendengarkan hal yang gak baik. Ini firman yang singkat tapi luar biasa. Ingat ya, dari pergumulan yang ada, saudara belajar dari Daud, berani menghadapi beruang, pasti ada Goliat yang dia tumbangkan. Saat ini kamu lagi goyah, Tuhan berikan kekuatan, nanti ada masalah, kamu yang menggoyahkan masalah, bukan saudara yang digoyahkan masalah. Orang yang eksis, dia bisa hidup di atas masalah. Orang pecundang, dia akan hidup di dalam masalah, di bawah masalah. Tapi kalau orang pemenang,
Dia hidup di atas masalah. Masalahmu itu hanya waktu saja. Mau coba? Mau ngetes? Tak kasih PR. Ibu rumah tangga banyak ya, cewek-cewek. Nggak pernah cuci baju. Pernah cuci ya? Baju itu diucek muru ya. Kalau dikasih sabun. Betul nggak? Pada waktu berbusa itu banyak. Saudara kelihatan bajunya enggak? Diucek itu ya, air kasih sabun, diucek. Saudara taruh itu bajumu, plum. Kelihatan bajunya enggak? Kelihatan busanya. Busa itu bicara tentang masalah. Kamu semakin panik, kamu semakin ucek. Ih, bingung. Besar. Kalian enggak lihat Tuhan. Kalian lihat masalahnya lebih besar dari Tuhannya. Karena kamu panik, enggak ada iman sama Tuhan. Pada waktu busa itu banyak, saudara akan bilang, bajuku kok hilang ya? Sudah, biarin deh, nanti kan bajunya nongol sendiri. Saudara tinggal mandi, saudara tinggal makan, ya, bersih-bersih rumah dulu, santai ya, balik, bajunya kelihatan lagi. Benar? Kenapa? Karena busanya meletus, habis busanya, sehingga kelihatan airnya, terus mengendap sabunnya. Kalau kamu enggak panik, masalah itu akan mengendap seperti sabun itu. Kalau kamu menghadapi dengan Tuhanmu, masalahnya mengendap, airnya jadi jernih. Kamu bisa lihat bajumu. Apa itu baju? Yaitu berkatmu. Apa itu baju? Yaitu kesembuhanmu. Yaitu apa lagi? Uangmu kembali. Fisikmu dikuatkan. Tuh bajunya keluar. Pakai Tuhan. Tadi saya kasih ilustrasi cerita, santai itu apa? Santai itu bukan saya bilang tadi kan aktivitas dengan makan, itu ilustrasi aja, aslinya itu ya kamu aktivitasnya dengan Tuhan yang luar biasa. Itu cuma tak kasih gambaran cerita, benar ya? Maka itu akan kelihatan jelas. Jangan panik ya, karena ini baru cerita masih dalam satu hal naik ini naik itu, belum naik semua kok ya, sabar ya. Nanti kalau naik saudara akan bilang, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, Tuhanku lebih tinggi dari gunung gitu saudara. Amin. Jangan takut. Ya. Saya dapat firman ini luar biasa, saya doain tadi malam walaupun saya kurang tidur, saya doain. Ini Tuhan mau kemana? Tuhan bilang, ingatkan jangan ada ketakutan dan ancaman dalam hidup diri sendiri. Makanya Ciling kemarin kayak temanya, saya sudah ada Ciling. Begitu ada sabar ya Ciling, langsung Ciling telepon itu langsung saya dapat kabar dari Tuhan seperti itu. Temanya luar biasa, mengalahkan ketakutan dan ancaman dalam diri sendiri. Ya begini, mengalahkannya seperti Daud. Kalau saudara seperti Saul, saudara dikalahkan masalah. Kita diberkati firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.